Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Pagi. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Yoga. Baik, saya akan memimpin doa untuk hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini biar lebih semangat, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk nyanyinya akan Bapak pimpin langsung. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. patriot proklamasi, sedia Berkorban Pancasila, Pancasila dan rakyat rakyat sentosa pribadi bangsa. Ayo maju, Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Selanjutnya, tepuk PPK akan dipimpin oleh Bagiade. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya apakah kalian sudah melakukan absensi pada grup WA? Sudah, Pak. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mengawali pelajaran, silakan kalian membaca terlebih dahulu sebagai kegiatan literasi. Untuk buku bacanya bebas, dapat buku pelajaran, buku cerita, dan lainnya. Waktu dipersilakan. Ini waktunya 5 menit ya anak-anak. Ya, apakah sudah? Sudah, Pak. Baik. Sudah. Selanjutnya kita akan lanjut ke inti dari pembelajaran. Bapak akan menampilkan PPT. Apakah bisa dilihat anak-anak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai tema 3. Maksud Bapak, tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran kita kali ini.
Selanjutnya kita mulai dengan ayo mengamati. Apakah gambarnya terlihat anak-anak? Lihat. Terlihat, Pak. Lihat. Baik. Ayo mengamati. Nah, ini Bapak punya gambar sistem peredaran darah ya. Ini terdiri dari jantung. Ini pembuluh darah yang berwarna merah dan biru ini. Ini pembuluh darah dia. Ya. Mengalirnya darah dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Itu pengertian dari sistem peredaran darah, yaitu mengalirnya darah dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama kita mulai dari sistem peredaran darah kecil terlebih dahulu. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu darah menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, kemudian menuju vena pulmonalis, kemudian menuju serambi kiri. Setelah peredaran darah kecil, sistem peredaran darah yang kedua yaitu peredaran darah besar. Darah dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, kemudian menuju arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian darah menuju vena, kemudian dilanjut menuju ke serambi kanan. Nah, itu tadi dari sistem peredaran darah dan sistem peredaran darah kecil. Bapak ingin bertanya, berapa bagian-bagian dari sistem peredaran darah yang dimiliki manusia? Siapa yang bisa menjawab? Dua. Ya, betul. Itu Dua. dari apa saja? Sistem peredaran darah besar dan kecil. Ya, terima kasih bagi Ade. Ya. Selanjutnya lanjut ke ayo menulis. Nah, di sini Bapak memiliki gambar 3 organ sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ini, ada yang tahu apa ini? Gambar jantung. Gambar jantung, Pak. Yang ini? Ada yang tahu? Gambar pembuluh darah. Gambar pembuluh darah, Pak. Ya, betul sekali. Yang ini? Gambar apa ini anak-anak? Paru-paru. Gambar paru-paru. Ya. Nah, pada kegiatan ini silakan kalian tuliskan nama-nama organ sistem peredaran darah yang ada pada layar. Ditulis di buku latihan, tuliskan namanya, terus fungsinya dari ketiga organ sistem peredaran darah yang terdapat pada slide. Bapak berikan waktu 5 menit. Mulai dari sekarang, silakan bekerja. Anak-anak dapat mencari materi di Google atau materi yang Bapak sudah share di grup WA. Ya, silakan anak-anak. Udah, Pak. Ya. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Mari kita bahas bersama ya. Yang pertama, jantung. Siapa yang bisa menunjukkan fungsinya? Siap, saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya jantung itu berfungsi untuk memompa darah sehingga darah itu dapat mengalir ke seluruh tubuh. Ya, berikan tepuk tangan kepada Bramanda. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya ke pembuluh darah. Siapa yang bisa?
Bagiade. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya, Pembuluh darah terdiri. Benar, Pak. benar Pak. Silakan lanjut di Bagiade. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Itu saja, Pak. Ya, benar sekali yang disampaikan Bagiade. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bagiade. Nah, selanjutnya ini paru-paru. Yang ketiga. Siapa bisa menunjukkan fungsinya? Saya Pak. Ya, Bramastra. Paru-paru berfungsi untuk sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Ya, benar sekali yang disampaikan Bramastra. Berikan tepuk tangan untuk Bramastra. Ya, baik sekali anak-anak. Kalian sudah sangat aktif. Bapak memberikan apresiasi kepada kalian. Selanjutnya kita lanjutkan ke ayo mencoba. Nah, kita sekarang akan membuktikan dari adanya sistem peredaran darah dan adanya denyut jantung. Yang jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Sekarang Bapak minta kepada masing-masing siswa untuk menempelkan ketiga jari kalian, ini jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis ke pergelangan tangan kiri. Ini sini ya anak-anak, apakah bisa melihat? Ya coba dipraktikkan, dilihatkan, diperlihatkan. Ya. Apakah sudah? Sekarang tekan secara perlahan. Sekarang rasakan denyut nadi di pergelangan tangan selama 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Nah, apakah anak-anak sudah merasakan denyut nadi? Apakah anak-anak sudah merasakan? Sudah Pak. Nah, itu adalah denyut nadi kalian. Denyut nadi itu seirama dengan denyut jantung. Makanya jika kalian melihat orang-orang yang meninggal atau orang yang terjadi misalnya kecelakaan jalan, pasti dilihat dulu di pedang pergelangan tangannya supaya untuk mengecek apakah nadinya masih berdenyut atau tidak. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke ayo mencari tahu. Nah, di sini kita ketahui pembuluh darah itu terdiri dari dua, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah pembuluh nadi, yang berwarna biru adalah pembuluh balik. Seperti itu. Nah, untuk kalian mencari perbedaannya, di sini Bapak memiliki tabel perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Apakah bisa dilihat anak-anak? Bisa Pak. Nah, ini Bapak akan jelaskan sedikit. Dilihat dari karakteristik pembuluh nadi, pembuluh balik. Yang pertama, dilihat dari karakteristik tempat. Pembuluh nadi tempatnya itu agak ke dalam dan tersembunyi. Sedangkan pembuluh balik di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Yang kedua, dinding pembuluh nadi tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Yang dilihat dari aliran darah, pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung menuju seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik, namanya saja pembuluh balik, pasti dia membawa darah
dari seluruh tubuh menuju kembali lagi ke jantung. Nah, dari karakteristik denyut, pembuluh nadi denyutnya itu terasa ya, seperti yang tadi kalian rasakan di pergelangan tangan itu adalah pembuluh nadi kalian. Itu denyutnya itu terasa, sedangkan pembuluh balik denyutnya itu tidak terasa. Nah, yang kelima, karakteristik katup hanya di suatu tempat dekat jantung yang memiliki katup. Sedangkan pembuluh balik di sepanjang pembuluh. Yang keenam, karakteristik jika terluka, pembuluh nadi darahnya itu memancar keluar, sedangkan pembuluh balik darah tidak memancar, hanya menetes. Jadi ketika kalian mengalami luka, pembuluh nadi kalian yang kena, darah itu akan banyak keluar, sedangkan jika pembuluh balik kalian yang kena itu hanya sedikit dan hanya menetes saja, seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kita lanjutkan ke ayo berkreasi. Nah, di sini Bapak minta kreasi kalian. Bapak minta menggambar cara kerja organ peredaran darah pada manusia dan menuliskan keterangan pada gambar yang dibuat. Adapun alat dan bahan yang kalian perlukan, yang pertama kertas gambar, yang kedua pensil, yang ketiga penghapus, yang keempat pewarna. Pewarnanya ini boleh spidol atau pensil warna. Setelah kalian mengerjakan, kalian juga tuliskan di bawahnya nama organ dan cara kerja organ peredaran darah tersebut. Ini Bapak jadikan sebagai tugas. Ini dikumpulkan besok pagi paling lambat ya anak-anak. Apakah anak-anak paham? Paham, Pak. Paham. Baik. Kita lanjutkan. Ayo menulis. Nah, di sini Bapak memiliki sebuah pantun ya. Coba kalian amati dulu pantun ini yang Bapak miliki. Coba bagi Ade, tolong dibacakan pantunnya. Apakah bisa lihat bagi Ade? Bisa. Rambutku lebar, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah. Nggak kelihatan gini ya Pak slide-nya. Ya, Bapak bacakan saja ya anak-anak. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, itu pantun yang Bapak miliki. Selanjutnya coba kalian cari dan tuliskan pengertian dari pantun dan ciri-ciri dari pantun. Kalian dapat mencarinya pada buku siswa atau pada materi yang telah Bapak bagikan di grup WA. Seperti itu, Bapak berikan waktu 5 menit. Mulai dari sekarang ya, anak-anak. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, coba Sumantara. Apa itu pantun Sumantara? Pantun adalah bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Ya, berikan tepuk tangan pada Sumantara. Benar sekali yang disampaikan Sumantara. Pantun itu adalah bentuk puisi lama yang memiliki syarat-syarat seperti itu.
Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari pantun, selanjutnya kita akan mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Coba Yoga sebutkan salah satu ciri-ciri pantun, Yoga. Yoga, apakah bisa mendengar suara Bapak? Ciri-ciri pantun. Memiliki 4 baris. Terdiri atas 4 baris. Ya, terima kasih Yoga. Berikan tepuk tangan dulu untuk Yoga. Nah, yang disebutkan Yoga itu pantun memiliki terdiri dari 4 baris. Ya, ini disebut baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Menjadi satu bait pantun. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan? Pak, saya menambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan Bramanda. Setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan terdiri dari 4 sampai 6 kata. Ya, benar yang disampaikan Bramanda. Berikan aplaus dulu, tepuk tangan untuk Bramanda. Yang disampaikan Bramanda, setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Artinya setiap baris pantun ini terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dia. Seperti itu. Ya, selanjutnya untuk ciri-ciri pantunnya selanjutnya siapa bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Bramastra. Terdiri atas sampiran baris pertama dan kedua dan isi baris ketiga dan keempat. Ya. Nah, ini yang penting dari sebuah pantun itu yang mana dari pantun baris ke pertama dan kedua itu disebut dengan apa, anak-anak? Sampiran. Ya, baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran. Baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang selanjutnya apa, anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Bang Yade. Bersaja ABAB atau AAAA. Ya, benar sekali. Yang disampaikan Bang Yade, ciri-ciri pantun yang selanjutnya itu bersaja ABAB. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan salah satu ciri pantun yang penting yang perlu kalian ketahui, di mana bersaja ABAB itu artinya di sini pada baris pertama sajaknya itu sama dengan baris ketiga, sedangkan sajak di baris kedua sama dengan di baris keempat. Seperti itu, anak-anak. Apakah anak-anak bisa mengerti yang Bapak sampaikan? Bisa. Nah, Bisa, Pak. Untuk selanjutnya setelah kalian memahami pengertian pantun dan ciri-ciri pantun, Bapak minta kalian untuk membuat satu pantun bebas seperti kreasi kalian, seperti yang kalian inginkan. Nanti untuk tugas pantunnya ini dikumpulkan nanti sore ya. Baik, Pak. Ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang, karena pembelajaran telah selesai, Bapak nanti akan memberikan evaluasi. Nanti evaluasinya dalam bentuk objektif atau ABC ya. Nanti Bapak kirimkan di grup WA. Nanti silakan kalian jawab dengan serius. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Nanti mungkin Bapak siangnya Bapak akan berikan evaluasi. Dan tugasnya juga mohon dikumpulkan ya anak-anak. Baik, Pak. Ya, baik sekian dulu yang dapat Bapak sampaikan. Nah, untuk penutup
apakah apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, Nah, yang menyenangkan. Siapa di sini yang dapat menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Saya Ya, silakan bagi Ade. kita sudah mempelajari sistem peredaran darah manusia, mempelajari pengertian pantun dan ciri-ciri pantun. Ya, baik. Benar sekali yang disampaikan bagi Ade. Hari ini kita telah mempelajari mengenai sistem peredaran darah manusia. Kita sudah mempelajari tentang pantun, mempelajari contoh pantun, dan tentunya ciri-ciri pantun. Sekian pembelajaran kita. Kita tutup dengan menyanyikan lagu daerah. Nah, kalian mau lagu daerah apa? Bali. Lagu Bali apa? Yang judulnya apa? Silakan Yoga. Meong-meong, Pak. Ya, boleh. Ya, biar kalian semangat. Kita nyanyikan lagu Meong-meong. Kita nyanyi bersama dipimpin oleh Yoga. 1, 2, 3. Meong-meong. Alih Ikul hidup menjukul Ya, baik anak-anak, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum kita, karena tadi di awal pembelajaran diawali dengan doa, kali ini kita tutup dengan doa. Baik, Sumantara silakan pimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Sumantara, apakah bisa mendengar suara Bapak? Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Terima kasih kembali, Pak. Iya, Pak, sama-sama.